ekosistem. Nah, di materi pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar dari bab ekosistem ini, yaitu materi tentang pengertian dan juga komponen penyusun dari ekosistem. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekologi ya. Istilah ekologi tersebut itu pertama kali ditemukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Ekologi ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan tempat tinggal, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, di dalam ilmu ekologi itu ada istilah individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Untuk pengertian individu, individu adalah organisme tunggal. Nah, contohnya seperti seekor tikus, seorang manusia, dan sebatang pohon. Jadi, individu tunggal. Sedangkan pengertian populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Misalnya begini, di Indonesia pada tahun 2020 populasi komodo sekitar 500 individu. Sedangkan pada tahun 2021 populasi komodo di Indonesia sekitar 700 individu. Nah, jadi populasi ini setiap waktunya itu bisa berubah-ubah ya. Mau naik ataupun turun dan bisa juga tetap. Terus komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya begini, populasi ganggang, populasi ikan, populasi hewan echinodermata yang ada di sekitar itu membentuk suatu komunitas terumbu karang. Jadi antar populasi ini saling berhubungan ya. Itu disebut dengan komunitas. Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi antara komunitas dan lingkungannya itu saling berinteraksi yang menciptakan kesatuan ekologi atau ekosistem. Nah, ekosistem ini memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad remik. Nah, komponen biotik ini bisa dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen. Nah, produsen ini merupakan organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri, produsen juga digolongkan sebagai makhluk hidup autotrof. Setelah produsen ada juga yang disebut dengan konsumen. Berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof, konsumen ini disebut dengan heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan juga omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ketiga jenjang konsumen ini itu bisa dijelaskan atau dibahas nanti di materi piramida makanan atau jaringan makanan ya. Nah, kelompok komponen biotik yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, pengurai ini pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu detritivore dan decomposer. Nah, detritivore ini bertugas untuk mengurai bahan organik yang besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer itu merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Nah, kalau komponen biotik tadi itu merupakan komponen yang tersusun dari semua makhluk hidup. Nah, untuk komponen abiotik ini adalah komponen dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan juga tanah. Nah, meskipun komponen biotik dan juga komponen abiotik itu berbeda,
tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seperti air. Air ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan juga proses pertumbuhan tubuhnya. Nah, semoga paham ya apa itu ekosistem.